Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sarwoko, SAG, Eskop, NSMKes, serta teman-teman yang telah hadir dalam presentasi pada pagi ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan proses keperawatan dalam memenuhi personal higienik pada pasien. Dengan nama anggota kelompok 1 yaitu 1 Asti Hartanti 2202003, Selviani Saputri 2202004, Agustina Nur Setiawati 22021, yang keempat Mila Restiana 22022, Yanto 221, dan saya sendiri yaitu Olivia Widyastudi. Ini pembahasan materi yaitu yang pertama pengkajian, kedua penetapan diagnosis, perencanaan dan implementasi, yang keempat evaluasi. Personal higiene. Personal higiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Tujuan dari perawatan personal higienik adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri seseorang, memperbaiki personal higienik yang kurang, mencegah penyakit, meningkatkan kepercayaan diri seseorang, serta menciptakan keindahan. Tindakan personal higienik merupakan salah satu yang harus dilakukan perawat terhadap klien yang meliputi kebersihan mulut, kebersihan mata, kebersihan telinga, kebersihan hidung, kebersihan mulut dan gigi, kebersihan kuku dan kaki. Peran perawat dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan personal higienik pasien, baik melalui penyuluhan dan meningkatkan pengetahuan tentang upaya kebersihan diri dan prinsip hidup sehat dan bersih. Selanjutnya pengkajian. 1. Pengkajian perawat tentang personal hygiene yang meliputi kulit, kaki, dan kuku, rambut, gigi dan mulut, mata, hidung, telinga, genitalia, pakaian, dan juga waktu mandi pasien. Kedua, pengkajian yang dilakukan perawat adalah memeriksa apakah ada masalah dalam personal hygiene pasien. Setelah ditemukan, maka perawat bertanggung jawab untuk membantu pasien untuk melakukan perawatan dirinya. Yang ketiga, dalam pengkajian ini hal-hal yang perlu dicari adalah tentang pola kebersihan pasien sehari-hari, sarana dan prasarana yang dimiliki, dan faktor yang mempengaruhi personal hygiene pasien. Penetapan diagnosis. Diagnosis keperawatan umum untuk pasien dengan masalah personal hygiene adalah defisit perawatan diri. Diagnosis tersebut dibagi menjadi 4, yaitu 1. Defisit perawatan diri. Makan selalu memperhatikan pola makan, kesehatan makanannya, vitamin. Yang kedua adalah defisit perawatan diri. Mandi atau higienik dilakukan setiap hari walaupun belum mengerti manfaat dan tujuan mandi. Harus melakukan seperti menyikat gigi, pakai sabun, dan keramas serta teratur dan setiap hari. Yang ketiga adalah defisit perawatan diri. Berpakaian atau berhias. Harus mampu memenuhi kebutuhan keperawatan diri, menjaga keperawatan badan dan berhias secara berpenuhan. Yang keempat adalah defisit perawatan diri, eliminasi, dan diagnosis umum yang lain yang muncul yaitu gangguan integritas kulit dan gangguan citra tubuh. Perencanaan dan implementasi. Menyusun rencana keperawatan untuk pasien yang membutuhkan perawatan diri harus mempertimbangkan kondisi pasien, termasuk status emosional yang dimiliki pasien, sumber daya ekonomi, dan kemampuan fisik pasien. Rencana asuhan keperawatan untuk pasien dengan masalah personal hygiene
harus mempertimbangkan hal-hal yang disukai pasien, kesehatan pasien, dan keterbatasan yang dimiliki pasien. Selain itu, perawat juga perlu memperhatikan waktu yang tepat dalam memberikan asuhan keperawatan serta fasilitas dan tenaga yang tersedia. Evaluasi yang pertama, konten here melihat kembali perkembangan kesehatan pasien. Yang kedua, hasil yang diharapkan dari perawatan personal hygiene yang diberikan oleh perawat tidak dapat dilihat dalam jangka pendek atau dalam beberapa hari. Yang ketiga, perawatan atau pembersihan harus sering dilakukan untuk hasil yang diinginkan. Yang keempat, perawat harus dapat mengantisipasi kebutuhan untuk mengubah intervensi selama evaluasi. Dalam masa pengobatan pasien, salah satu faktor pendukung yang mendukung peningkatan kesehatan pasien adalah personal hygiene yang baik pada pasien. Pada beberapa kasus pasien memiliki masalah pada personal hygiene yang disebabkan oleh faktor pengetahuan dan juga faktor pendukung lainnya. Dalam hal ini, perawat bertanggung jawab dalam memberikan asupan keperawatan kepada pasien sesuai dengan proses keperawatan dengan harapan dapat membantu pasien untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Saran bagi pasien yang kondisinya kurang baik, jika pasien ingin membersihkan badannya, itu lebih baik karena untuk menjaga kenyamanan tubuh pasien, terhindar dari bakteri, dan akan lebih baik lagi serta akan terlihat lebih segar. Personal hygiene untuk pasien itu jugalah penting dan akan lebih memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman pada pasien tersebut. Teman-teman, karena ada kendala teknik dari kelompok kami dan sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kami akan membacakan pertanyaan dari kelompok 6, yaitu sebutkan pola hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan. Jawabannya adalah 1. Mengonsumsi air minum. 2. Pola makan seimbang. 3. Waktu seimbangan emosi. 5. Aktivitas berkerjaan tubuh. 7. Kualitas sirkulasi. Apakah untuk saudara si normal bisa dipahami? Kedua yaitu kurangnya personal higienik. Jawabannya adalah masalah personal higienik memberikan gangguan fisik seperti karies gigi yang menyebabkan sakit gigi, berlubang, kutu rumput, ketombe, dan gangguan fisik pada kuku. Selain itu, tidak mencuci tangan yang baik dapat menyebabkan bisul, jerawat, tifus, jamur, cacingan, diare, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, apakah dampak psikososial yang sering timbul pada masalah personal higienik? Jawabannya adalah dampak psikososial. Masalah sosial yang berhubungan dengan personal higienik adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novita Sari dengan NIM 22020001 perwakilan kelompok 2. Soalnya itu salah satu tindakan dari personal hygiene adalah vulva hygiene. Apabila ada seorang pasien yang tidak mau dilakukan tindakan tersebut karena malu gimana caranya agar pasien tersebut mau. Yang pertama, kita itu harus pintar komunikasi kepada pasien, dijelaskan bagaimana prosedurnya dari awal sampai akhir sesuai SOP-nya yang berlaku. Yang kedua, itu dijelaskan bagaimana pentingnya personal hygiene, lebih pentingnya lagi kayak vulva hygiene,
Itu physical hygiene itu maksudnya kan ke perawatan itu ya alat kelamin. Nah itu kalau tidak dilakukan personal hygiene maka akan menyebabkan adanya infeksi, bakteri ataupun bau yang tidak sedap. Yang ketiga itu harus tahu pentingnya personal hygiene atau pengetahuan lebih. Begitu Nafita Sari, apakah bisa dipahami? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rila Novianti dengan NIM 2202008. Pertanyaannya adalah apa akibat dari personal hygiene yang tidak terjaga dengan benar, serta apa saja faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Personal hygiene yang tidak baik akan mempermudah tubuh terserang berbagai penyakit, seperti penyakit kulit, penyakit infeksi, penyakit mulut, penyakit saluran cerna, dan dapat menghilangkan fungsi bagian tubuh tertentu, seperti halnya kulit. Dan untuk faktornya adalah faktor budaya, status sosial ekonomi, agama, tingkat pengetahuan atau tingkat perkembangan individu, status kesehatan, kebiasaan, dan cacat jasmani atau mental bawaan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab punyanya Miss Rina Aisyah Putri dengan NIM 2202004. Soalnya sebutkan hal apa aja yang termasuk rencana intervensi personal hygiene. Berarti kan intervensinya keperawatannya yang pertama kaji kaji vagina baunya pasien, ya kan. Yang kedua pantaulah keadaan kebersihan pada pasien. Yang ketiga berikanlah penkes, maksudnya berikan penkes kepada pasien. Betapa pentingnya personal hygiene untuk pasien itu. Begitu Miss Rina, apakah bisa dipahami? Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya saya akan menjawab punyanya Alfika Nurul Safitri dengan NIM 2202045. Perwakilan kelompok 8. Soalnya, apakah kedepannya pemenuhan kebutuhan personal hygiene bisa digantikan oleh alat kesehatan? Personal hygiene itu tidak bisa digantikan oleh alat kesehatan karena itu personal hygiene itu penting banget bagi pasien, apalagi yang susah, maksudnya ya pemenuhan tingkat sadarnya tidak penuh gitu. Itu tuh sangat penting banget. Kalau nggak dilakukan personal hygiene, takutnya di tubuhnya pasien atau di badannya pasien itu ada kayak rambut misal jadi bau, terus kayak vagina ataupun mana itu jadi bau, terus adanya infeksi, adanya jamur, gitu-gitu Afika. Jadi itu personal hygiene nggak bisa digantikan dengan alat kesehatan. Kalaupun bisa kayaknya kurang stabil lah penjalanannya itu. Apakah bisa dipahami Afika? Ya, sama-sama. Apakah pertanyaan dari teman-teman bisa dipahami semuanya atau masih ada yang belum paham? Bisa ditanyakan kembali. Jika ada teman-teman yang pertanyaannya yang merasa pertanyaannya belum dijawab oleh kelompok kami, nanti bisa diteruskan di grup WA, oke? Dan tentang presentasi kali ini tentang kendala-kendala yang mungkin membuat teman-teman marah karena kendala teknik antara sinyal serta PPT-nya yang nggak bisa muncul. Kami selaku kelompok 1 minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman.